Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Baitul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, itu kalimat utama dan yang paling pertama yang seharusnya keluar dari lisan seorang hamba atas segala limpahan rahmat, limpahan maghfirah, kasih sayang Allah dan karunia-Nya berupa iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita, hingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir untuk beramal saleh sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada kita. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa aqimis shalah wa atuz zakah. Ini semuanya merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai representasi bentuk ketakwaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah adalah kita menetapi apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Maka seseorang yang punya syumuliyah, kesempurnaan, punya satu kebaikan yang sempurna, yang paripurna adalah mereka yang ketika beriman itu dengan beramal soleh. Maka dikatakan orang yang berdusta seandainya dia mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah dan Rasulnya, maka salah satu kaidah utama untuk mengetahui seseorang tersebut beriman kepada Allah adalah dia menetapi syariat, yaitu melaksanakan salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, dan juga berhaji. Man istata'a ilaihi sabila, seandainya dia punya kemampuan dan sarana yang akan kemudian mengantarkannya ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak lupa pula salat dan salam kita aturkan, kita persembahkan kepada junjungan kita, kepada uswah dan qudwah kita, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam juga tercurah, terlimpah kepada seluruh keluarga beliau dan juga tercurah kepada seluruh sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, syuhada'i wassalihin, ulama'il amin, dan juga pada kita semuanya selaku umatnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita semuanya di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sini hadir tentu dengan berusaha untuk mengikhlaskan diri. Wa ma umiru illa liya'budullah. Kita semuanya itu hanya beribadah kepada Allah, menjalani setiap hari yang Allah berikan kepada kita dengan mengumpulkan bekal kita agar kemudian kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala memiliki amalan-amalan saleh. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Sungguhnya setiap orang itu apa yang dia usahakan, apa yang dia ikhtiarkan, apa yang dia berusaha raih. Maka ada orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menggapai keridhaan Allah, untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dia lewati setiap hari kecuali dia berikhtiar bagaimana caranya mengumpulkan perbekalan yang sebanyak-banyaknya, sampai nanti datang suatu hari di mana tidak ada manfaatnya lagi harta yang kita miliki dan juga anak-anak kita yang akan dimaknai oleh Allah, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang dia bawa dengan keikhlasan. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa tughiya bihi wajhu. Maka ikhlas ini menjadi kaidah pertama bagi kita semuanya agar kita menghadiri sebuah pengajian, sebuah tausiah, taujihat, wal irsyadat, segala sesuatu yang merupakan bentuk ikhtiar dalam talabul ilmi, kita landasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dihadirkan oleh Allah dengan hati yang ikhlas untuk kemudian saling tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Para alim, para ulama, biasanya mereka itu ketika hendak berpisah senantiasa membacakan surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya Allah itu bersumpah. Wawunya di situ adalah wawul qasam, sumpahnya Allah dengan waktu. Sesungguhnya manusia semuanya itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman kepada Allah. Apa kita beriman? Maka tanyakan kepada diri kita,
Karena keimanan tersebut itu sesuatu yang kita yakini dengan hati, kita ucapkan dengan lisan, dan kita kemudian buktikan dengan amalan-amalan soleh kita. Okay? Maka amanu wa amilus solihat, dan juga beramal soleh. Okay? Tawassaw bil haq wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan juga orang yang saling berwasiat dalam kesabaran, dalam kebaikan, dalam kebenaran. Okay? Insyaallah. Maka disinilah kita sebagai seorang manusia hanya bisa pada tataran itu, pada tataran di mana kita saling menasehati, saling memberitahu, saling memberikan peringatan kepada yang satu dan yang lainnya. Kadang seorang pun bisa ghaflah, karena Rasulullah SAW pun dalam beberapa kesempatan juga beliau diberi nasihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang diberi teguran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau panjenengan lihat di Al-Quran itu banyak, okay? Beberapa ayat yang menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW juga itu diberi nasihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti di surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa may yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru. Dikatakan di dalam surat Abasa tersebut itu Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan atau memberikan satu nasihat kepada Rasulullah SAW yang pada waktu itu hendak berdakwah kepada orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar mereka. Jadi pimpinan mereka seperti Umar bin Hisham atau dikatakan Abu Jahal, itu namanya Umar bin Hisham kalau tidak salah, beliau namanya Umar bin Hisham, itu Abu Jahal. Kemudian juga ada Abu Lahab di sana, ada pemimpin-pemimpin Mekah yang lainnya. Maka kemudian datanglah salah seorang yang pada waktu itu ingin belajar mengenai Islam. Beliau orang yang buta, orang yang tidak punya kedudukan, orang yang tidak punya jabatan, orang yang datang dari tempat yang jauh kepada Rasulullah SAW itu hendak belajar mengenai Islam. Maka Rasulullah SAW itu memalingkan muka dengan memasang wajah yang masam. Maka Allah tegur langsung Rasulullah SAW, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatan fa'ahu dzikra amma man istaghna. Inilah bentuk bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kepada kekasihnya Rasulullah SAW itu tidak memberikan nasihat, karena walaupun seperti apa, yang namanya Rasul itu punya sifat basyariah, sifat kemanusiaan, ada dalam diri beliau. Beliau juga adalah seorang abduhu wa rasuluh, seorang hamba Allah dan juga seorang nabi. Kedudukannya seperti itu, Maka kemudian beliau menjadi maksum karena setiap berbuat kesalahan itu diberitahu oleh Allah. Sedangkan kita kadang kita ghaflah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala atau mengingkari apa yang menjadi petunjuk Allah. Wa na'udzubillah, atau kita lupa lah seperti itu, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kita semuanya itu sebagai manusia hanya bisa saling nasihat-menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Maka saling menasihati menjadi terang sangat penting dengan kelemahan, dengan kekurangan ilmu kami. Semoga ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Allah kumpulkan kita di dunia dan juga kumpulkan kita di surganya kelak insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW adalah sosok teladan, sosok atau figur sentral dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim yang wajib kemudian kita ikuti semua hal yang kemudian menjadi sunnahnya beliau. Sunnah itu ada 3, walaupun sebagian mengatakan ada 4 itu, ada sunnah namanya yang sunnah qauliyah, perkataannya Rasulullah SAW. Misalnya Rasul berkata, suatu kali beliau menghadapi orang, berilah saya nasihat ya Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Beri saya nasihat lagi ya Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Sampai 3 kali Rasul mengatakan seperti itu. Maka itu adalah qaulnya Rasulullah SAW, qaulnya beliau, perkataannya beliau. Atau yang sifatnya fi'liyah, itu perbuatannya beliau. Jadi para sahabat itu terkadang melihat Rasulullah SAW itu melakukan sesuatu, maka kemudian para sahabat itu meriwayatkan dalam hadis. Suatu kali waktu Rasulullah SAW itu minum dalam keadaan duduk, maka para sahabat itu meriwayatkan. Dan suatu kali waktu Rasulullah itu minum dalam keadaan berdiri. Oh, ternyata Rasul pernah minum dalam keadaan berdiri dan juga dalam keadaan duduk. Sebagian ulama akan mentaksis, ternyata diperbolehkannya minum ketika berdiri itu adalah ketika minum air zam-zam. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian seperti itu namanya fi'li, adalah suatu perbuatan Rasulullah SAW. Atau takrirnya beliau. Takrir adalah penetapan Rasulullah SAW terhadap sebuah perkara. Kadang Rasul diam, tidak mengiyakan, tidak menjawab. Nah, ini bentuk bagaimana beliau itu tidak mengingkari perbuatan para sahabat. Nah, itu suatu kali waktu
ada sahabat Rasulullah SAW gitu nggih, melakukan sebuah aktivitas perjalanan safar gitu nggih dari sebuah tempat yang jauh. Kemudian mereka itu ketika pulang kembali ke Madinah mendapati ada sebuah kaum. Kaum tersebut itu punya seorang pemimpin dan pemimpin tersebut itu terkena sengatan kalajengking. Masyhur nggih dalam hadis disebutkan seperti itu. Maka kemudian tadinya sahabat ini kalau tidak salah dalam kisah tersebut itu minta sesuatu bantuan kepada kaum tersebut, tadi mereka tidak membantu gitu ya. Tapi kemudian setelah itu pimpinan dari kaum tersebut itu kelompok tersebut atau sebuah perkampungan itu pimpinannya itu terkena sengatan kalajengking. Maka kemudian sahabat tersebut itu meruqyah, itu diruqyah orang yang terkena sengatan kalajengking tersebut itu dengan suratul Fatihah. Maka kemudian setelah sampai ke Madinah, Rasulullah SAW itu kemudian menyampaikan orang tersebut itu, sahabatnya Rasul itu menyampaikan apa yang dilakukan. Maka Rasulullah SAW itu kemudian mengiyakan. Ini dalam bentuk mengiyakan ya. Berarti Rasul itu membolehkan hal tersebut. Ditakrir oleh Rasulullah SAW dan beliau meminta bagian dari kambing, kalau tidak salah pada waktu itu yang diberikan oleh pimpinan kaum tersebut kepada sahabat itu. Itu takrirnya Rasulullah. Atau seperti ketika sahabat itu makan dop, ya, sejenis biawak ya. Kalau panjenengan lihat itu nanti di YouTube itu biasanya ada itu dop seperti biawak. Termasuk tapi makannya tumbuh-tumbuhan ya, bukan makan seperti biawak yang di sini makan daging atau makan bangkai. Di sana dimakan. Rasul itu nggak mau makan, tapi Rasul tidak melarang para sahabatnya untuk memakannya. Jadi itu namanya takrirnya beliau. Satu lagi sebenarnya ada namanya sunnah yang sifatnya jibiliyah. Jibiliyah itu adat istiadat orang Arab pada waktu itu yang diperbolehkan Rasulullah SAW. Itu jibiliyah. Kita boleh menggunakan, boleh tidak. Seperti berpakaian, itu termasuk urf, adat istiadat saja. Jadi tidak ada ketentuan dari Rasulullah SAW. Kalau dalam kaidah fikih ada yang dinamakan dengan menutup aurat, itu sudah cukup. Menutup aurat itu sudah cukup. Tapi kalau kemudian kita menggunakan kaidah jibiliyah tadi, itu Rasulullah SAW pakainya seperti apa? Pakaian seperti orang Arab pada umumnya gitu nggih. Kalau beliau bahkan para sahabat dulu itu hanya menggunakan izar. Izar itu hanya pakaian cuma satu tok Bapak, dikalungkan di sini. Gitu nggih. Jadi itu sebagian riwayat seperti itu. Maka ini menjadi perhatian kita semuanya. Rasulullah itu kalau kita berbicara mengenai kehidupan Rasulullah, ada sebuah kitab sebenarnya. 1 hari bersama Rasulullah SAW itu bagus sekali. Kita bisa baca nanti itu mengenai bagaimana kehidupan Rasul. Dan satu hal yang menonjol dari Rasulullah SAW adalah akhlaknya yang mulia. Kita harus yakin bahwasanya Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah dan beliau mendakwakan dirinya innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Maka ini yang utama dari Rasulullah, bahwasanya beliau itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa? Kalau kita bisa melihatnya, akhlaknya orang Arab itu sebenarnya kalau sebagai sebuah kaum itu buruk sekali. Mereka itu suka mengubur anak perempuan mereka itu hidup-hidup. Mereka itu suka mewariskan istri mereka kepada anak-anak mereka. Itu seperti itu. Mereka tidak memberikan hak waris kepada perempuan. Dan kemudian ketika beristri, mereka itu istrinya bisa melebihi 4, 10, 20 bahkan. Menjadikan kaum perempuan itu termarginalisasi dan dijadikan komoditas. Maka Islam datang itu untuk mengembalikan hak wanita, untuk mengembalikan hak-haknya orang-orang yang terdolimi gitu. Bahkan para budak itu juga diangkat derajatnya oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW hadir sebagai tokoh pembaharu yang perbaharui kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu yang jahiliyah, minal dzulumati ilan nur, dari kegelapan jahiliyah penyembahan terhadap berhala. Jadi akhlak itu termasuk salah satunya ada akhlak kepada Allah. Akhlaknya apa? Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyembah sesembahan yang lain. Jadi mereka itu masyarakat yang musyrik, masyarakat yang menyekutukan Allah, walaupun sebenarnya ada beberapa agama pada waktu itu Kalau panjenengan pernah mendengar ceritanya Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah itu beliau adalah penganut agama Nasrani pada waktu itu. Ada juga penganut agama Hanifiyah. Ini agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada juga orang-orang yang menganut agama yang pagan. Kalau kita bisa melihat dalam beberapa fragmen sejarah disebutkan di sekeliling Ka'bah itu ada 360 berhala. Berhala yang paling besar namanya berhala Hubal yang dibawa oleh namanya Amr bin Lu'ay. Amr bin Lu'ay itu adalah pimpinan orang Mekah pada waktu itu yang sering mengadakan perjalanan ke Syam. Jadi orang Arab
Quraisy pada waktu itu suka sekali mengadakan perjalanan. Dari mana? Kalau peserta rihlata syita'i was-shaif, waktu musim dingin dan waktu musim panas. Sebagian ke Yaman, sebagian lagi ke Syam pada waktu itu sebagai pusat peradaban. Maka kita bisa melihat ternyata akhlak mereka kepada Allah itu jelek buruk. Karena apa? Menyekutukan Allah. Dan ketika ditanya apakah mereka itu menyekutukan Allah, enggak. Kami hanya menjadikan Allata wal Manat wal Uzza itu sebagai perantaraan. Itu perkataan mereka. Nah, itulah akhlak kepada Allah yang kemudian tidak diubah oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk yang tadi, akhlak kepada manusia. Termasuk tadi mengangkat kembali derajatnya wanita, kemudian mengembalikan hak-hak mereka, dan juga mengembalikan kepada fitrahnya sebagai manusia. Itu penting banget. Itu penting sekali. Ya? Rasulullah SAW itu diutus sebagai pribadi yang penuh dengan kelemah lembutan. Fabima rahmatin minallahi lintal lahum walau kunta fadhan ghalidha min fadlik min haulik. Fabima rahmatin minallahi lintal lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Jadi dijadikan untuk Rasulullah SAW itu rasa kasih sayang. Seandainya kemudian Rasul itu keras hatinya, kasar, maka orang-orang itu akan menghindar dari sekelilingnya. Maka Rasulullah SAW Allah yang paling lembut ketika menyampaikan sesuatu. Bahkan sebagian mengatakan karakternya Rasulullah SAW itu seperti orang Jawa pada umumnya, dibandingkan karakternya orang Arab yang pada waktu itu keras orangnya. Karena apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena mungkin iklim gurun yang kemudian mendorong orang-orang Arab itu punya karakteristik yang keras. Karena kehidupan mereka itu dihadapkan dengan sesuatu hal yang sulit untuk mereka dapatkan. Maka hal tersebut membentuk karakter mereka. Saya seringkali mengkaji seperti ini. Antara karakter orang yang tepi pantai dengan karakter orang di gunung berbeda apa enggak? Berbeda Bapak. Orang di pantai suaranya lebih keras. Karena apa? Tekanan lingkungan membuat mereka itu harus berkata lebih keras karena deburan ombak membuat mereka itu harus ngomongnya keras gitu. Paparan sinar matahari yang lebih intens, lebih banyak itu membuat mereka itu mungkin kulitnya lebih hitam, raut mukanya lebih keras. Itu membuat mereka seperti itu. Orang gunung kecenderungannya lebih lembut. Karena mereka hidup di tempat yang dingin, kemudian segala macam hal itu mudah mereka dapatkan. Itu bentuk karakter. Orang Arab pada awalnya adalah orang yang suka berperang di antara mereka. Perang pertama yang diikuti Rasul, perang Fijar. Itu sebenarnya karakteristik orang Arab yang Rasulullah SAW tidak rubah, karena mereka sering terpecah belah di antara mereka. Maka orang Arab yang tadinya sebuah bangsa yang keras, sebuah bangsa yang suka permusuhan, berangsur-angsur. Dengan kedatangan Rasulullah SAW itu Rasul sampaikan kepada mereka kebaikan, kehalusan Islam dalam menyampaikan kepada mereka di tengah-tengah mereka itu akhlak yang mulia sebagaimana yang Allah syariatkan kepada kita semuanya. Maka nanti berbagai macam ayat itu muncul kepada kita semuanya mengenai bagaimana cara berakhlak yang baik. Tentu kita di sini mungkin nanti fokus hanya akan ada beberapa karena akhlak luar biasa banyaknya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada lingkungan. Maka mungkin di sini salah satu yang kemudian seringkali kita harus perhatikan sebagai seorang dai. Saya yakin panjenengan semuanya seorang dai. Dai apa? Dai yang mendakwahkan Islam lewat hal, lewat perbuatan panjenengan. Berjalannya panjenengan dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid itu bentuk dakwah. Saya kadang-kadang meyakini bahwasanya dengan perjalanan panjenengan dari rumah ke masjid itu ada orang-orang yang perhatikan. Orang yang perhatikan tersebut mungkin bisa terketuk hatinya untuk melaksanakan apa yang panjenengan kerjakan. Kita nanti akan banyak hal mungkin di hadapan Allah tidak mengetahui ternyata kita melakukan sebuah amal soleh yang diikuti oleh orang lain. Ini barang siapa nih? Orang-orang yang memulai suatu kebaikan. Maka kebaikan tersebut diikuti oleh orang. Orang yang memulai kebaikan tersebut itu akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikutinya itu. Maka berbahagialah orang-orang yang memulai sebuah kebaikan. Siapa tahu dari kebaikan panjenengan itu memulai akhlak yang mulia dengan berjalan dari rumah ke masjid tersebut diikuti oleh orang-orang, diikuti oleh tetangga panjenengan. Itu adalah bentuk di mana kita tidak berbicara kepada orang, tidak menasihati mereka, tapi dengan perbuatan kita bisa mengubah sikap. Rasulullah SAW seringkali seperti itu. Rasulullah SAW seringkali tidak terlalu banyak memberikan satu nasihat, tapi beliau mencontohkannya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka uswatun hasanah di sini adalah beliau itu menjadi uswah, menjadi qudwah, menjadi contoh konkret bagaimana bersikap menjadi seorang nabi, bagaimana bersikap menjadi seorang hamba Allah yang ibadur rahman.
Seorang hamba Allah yang yamshuna 'alal ardi hauna. Ketika berjalan di muka bumi itu tawadhu banget. Rasul itu tawadhu. Rasul itu luar biasa. Beliau itu seringkali, kalau panjenengan mungkin sering berkali-kali disampaikan, ketika ada orang Badui itu Rasul itu paling maklumi mereka. Orang Badui itu adalah orang-orang yang tinggal di pedalaman, Bapak. Mereka tuh kadang datang ke Madinah. Madinah itu artinya kan kota. Sedangkan pedalaman-pedalaman namanya Qaryah itu atau desa-desa itu didiami oleh Badui yang mereka itu kadang-kala datang untuk menghadap Rasulullah SAW. Dalam beberapa sejarah disebutkan kan, dalam hadis itu ada seorang Badui yang datang ke Madinah pada waktu itu, sedangkan para sahabat sedang melaksanakan ibadah sholat atau selesai sholat pada waktu itu. Pada waktu itu pertama kali dibangun Masjid Nabawi itu nggak seperti sekarang. Masjid Nabawi kalau panjenengan tahu itu cuma sebatas karpet yang berwarna hijau itu di Raudhah. Kecilnya seperti itu. Di samping Raudhah itu ada tempatnya Ahlus Suffah, tempatnya orang-orang yang pada waktu itu tuh hanya kepengin bertemu Nabi, ngaji dengan Nabi, dan mereka itu biasanya tidak bekerja dan hanya mengharapkan bantuan dari sahabat-sahabat yang lain. Itu namanya Ahlus Suffah. Hanya kotaan itu saja. Panjenengan sekarang bisa melihat sebagaimana besarnya itu Masjid Nabawi yang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana ternyata Rasulullah SAW itu punya sikap yang halus terhadap orang yang belum mengetahui, tidak memiliki ilmu, tidak menghardiknya. Di akhir-akhir ini saya sering mendapati ini, ada masjid-masjid yang sebagian muncul di sosial media itu tidak ramah terhadap jamaah. Kalau panjenengan di hotel seperti apa? Kalau panjenengan berbuat kesalahan menumpahkan air misalnya, panjenengan dimarahi nggak kalau misalnya panjenengan ke hotel? Kan pelayanannya luar biasa di sana ya, sampai kita membuat kita tuh betah. Maka di masjid pun sama sebenarnya. Rasulullah SAW itu melihat sendiri, para sahabat melihat sendiri. Seorang Badui masuk ke masjid, jangan dibayangkan masjidnya seperti ini, masjid yang ketika Rasul bangun, Masjid Nabawi tersebut itu hanya beratapkan pelepah kurma, Bapak. Dan hanya berbataskan dengan batu yang dibatasi persegi. Batunya itu. Maka ada seorang Badui tidak tahu kalau tempat tersebut adalah tempat ibadah. Maka kemudian itu dia masuk ke dalam masjid, kemudian di pojokan dia itu buang air kecil. Para sahabat ketika melihat hal tersebut itu marah besar mereka, hendak menghardiknya dan hendak memukulnya. Maka Rasulullah dengan isyarat itu menahan para sahabatnya agar agar tidak berbuat sesuatu yang malah kontraproduktif bahasanya itu. Sesuatu hal yang malah membuat orang Badui tersebut itu melarikan diri gitu. Maka setelah selesai Badui tersebut itu menyelesaikan hajatnya itu dipanggil Rasulullah SAW. Pada waktu itu nggak seperti di kita, menggunakan keramik seperti ini tuh hanya pasir, Bapak. Bahkan sebagian riwayat mengatakan ketika para sahabat mengangkat dahi mereka, itu isinya pasir. Rasul itu kadang mengakhirkan waktu sholat, Bapak. Sholat zuhur itu, saking panasnya. Rasul itu sebagian dari panjenengan lihat, silakan nanti silakan dikaji dalam hadis disebutkan Rasul itu kadang mengakhirkan waktu sholat. Karena pada waktu ketika panas sekali, waktu sholat zuhur itu karena mungkin tempatnya belum representatif gitu, belum tempat yang yang bagus, yang baik gitu, maka Rasulullah kadang untuk menghindari teriknya matahari mengakhirkan waktu sholat. Dan di sebagian riwayat Rasul juga mengakhirkan waktu sholat isya, sampai di waktu tengah malam gitu. Itu sebagian dari sunnah. Walaupun kita tidak akan mungkin belum tentu bisa hal seperti itu, malah kita nanti akan bablas saja sampai ke, tapi itu jamaah, sholat jamaah. Sebenarnya mengatakan itu jamaah. Maka Rasulullah SAW, kita kembali kepada yang tadi itu, Rasul mengatakan kepada orang tersebut, ta'al gitu kan, silakan sini, dekat dengan saya. Maka Rasul itu kemudian memberikan nasihat kepada orang tersebut dengan kata-kata yang lembut. Beliau mengatakan bahwa ini adalah tempat ibadah, ini adalah masjid, tempat sujud, dan tempat kita itu sholat dan aktivitas yang lainnya. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat tidak boleh untuk buang air kecil di dalam masjid. Rasul memerintahkan para sahabat untuk mengambil segayung air dan kemudian menyiramkannya kepada bekas air kencing tersebut, kepada bekas buang air kecil tersebut. Maka orang tadi yang tadinya tidak tahu, itu kemudian ketika mendapatkan satu nasihat seperti itu tersentuh oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasul hendak memberikan kepada kita hikmah bahwasanya ketika kita itu menyeru orang agar mereka itu kembali kepada Allah atau mereka itu agar taat kepada Allah, itu ud'u ila sabili rabbiki bil hikmah, dengan hikmah.
wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Yang pertama itu dengan hikmah, yang kedua dengan nasihat yang baik, yang ketiga itu dengan berdebat tapi dengan cara yang baik, Bapak. Maka Rasulullah SAW tadi dengan cara yang baik, karena paham itu, orang itu nggak paham. Bedakan antara orang yang paham dengan orang yang tidak paham. Orang Badui itu rata-rata nggak paham, Bapak. Maka Rasul seperti caranya. Suatu kali waktu para sahabat seperti ini perbedaan sikap Rasul. Ada seorang sahabat itu menggunakan emas, Bapak. Ini cincinnya pakai cincin emas. Laki-laki kan nggak boleh pakai cincin emas. Ataupun segala sesuatu dari emas itu nggak boleh. Karena itu perhiasan yang nanti akan dipakai ketika di surga. Termasuk sutra, itu nggak diperbolehkan, haram bagi seorang laki-laki. Rasul lihat, orang tersebut sudah pernah diberitahu kok dia pakai emas. Maka oleh Rasul langsung dicabut. Lalu Rasulullah SAW dicabut itu dari sahabat tersebut. Tidak diperbolehkan. Rasul paham. Orang tersebut paham, udah diberitahu. Kecuali memang ada udzur, seperti Abdurrahman bin Auf itu badannya gatal. Maka beliau itu memakai sutra supaya tidak gatal badannya. Ada udzur di situ. Maka Rasulullah SAW membedakan antara orang yang mereka itu paham, tahu, dan orang yang tidak. Bedakan. Rasul itu suatu kali waktu pernah berjalan, dan beliau itu dicegat oleh orang Badui dan ditarik ininya. Apa namanya itu burdah beliau namanya apa ini? Seperti selempang itu, ditarik itu sampai merah bekasnya di sini. Tapi beliau tidak marah. Karena paham betul orang tersebut itu bukan orang yang berpendidikan. Tapi ketika orang berpendidikan dan paham dan dia ahlul ilmi dan dia itu talabul ilmi dengan Rasulullah SAW kok tidak melaksanakan perintahnya, Rasul marah. Satu kali waktu Rasulullah SAW itu mendapati seorang laki-laki pemuda itu. Ya Rasulullah SAW izinkan saya berzina. Nah Rasul apakah marah? Tidak. Beliau mengatakan bahwasanya menggunakan kalimat retoris, bahasa retorika di beliau. Sudikah engkau seandainya bibikmu itu dizinai orang? Sudikah engkau seandainya anak perempuanmu dizinai orang? Sudikah engkau seandainya adik perempuanmu dizinai orang? Tidak ya Rasulullah. Dia mencoba untuk menyentuh hatinya. Siapa tahu orang yang kau zinai tersebut adalah adik dari seseorang, ibu dari seseorang, bibi dari seseorang. Kan seperti itu, nggih? Akan lebih mengena dalam hatinya. Nah ini kemudian Rasulullah SAW sampaikan kepada sebagian sahabat. Walaupun tidak menafikan, Rasulullah kadang juga secara letterlek jelas tegas kepada orang tertentu untuk memberikan nasihat kepadanya dengan cara-cara yang lebih keras gitu. Seandainya orang tersebut orang yang memahami. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah SAW juga punya kewajiban yang sama. Karena umat beragama yang lain tidak bisa membaca Al-Quran dan juga tidak bisa membaca hadis, Pak. Yang mereka baca itu panjenengan. Ini orang tiap hari ke masjid, tapi kok sama tetangga nggak baik. Ini orang tiap hari ke masjid, tapi kalau ngomong kok kotor. Ini orang tiap hari ke masjid, tapi kok tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Ini orang tiap hari ke masjid, tapi kok putra-putrinya nggak dididik dengan cara yang baik. Kan seperti itu. Akhirnya membuat satu kesimpulan bahwasanya itu tidak mengubah apapun ternyata orang tersebut ke masjid setiap hari. Maka pastikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu disuruh oleh Allah itu ku anfusakum dulu wa ahlikum. Jangan fokus kepada orang lain tapi fokus kepada diri kita sendiri dan juga akhlak untuk anak-anak kita. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada anak-anak, akhlak kepada hamba sahaya, akhlak kepada siapapun Bapak. Itulah bentuk seorang muslim yang telah selesai atau paripurna dengan dirinya baru kepada orang lain. Maka ini yang menjadi pesan Rasulullah SAW kepada kita semuanya mengenai urgensi akhlak. Karena apa? Sesungguhnya aktsiru ma yudkhilunasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Nanti akan banyak sekali orang-orang yang masuk ke surganya Allah itu pintunya dua, Pak. Pintunya dua itu. Takwa kepada Allah dan husnul khuluq dan juga akhlak yang baik. Kalau kita lihat sebenarnya kan akhlak ini bagian dari takwa, Pak. Tapi dikeluarkan itu. Untuk apa? Untuk memberikan satu kekhususan bahwasanya ini adalah representasi seorang hamba Allah yang takwa. Akhlak itu adalah ekses. Akhlak itu adalah output. Kalau panjenengan itu adalah orang yang takwa kepada Allah, orang yang punya akhlak baik kepada Allah, seharusnya panjenengan itu adalah orang yang berbuat baik kepada manusia yang lainnya. Karena itu adalah bukti. Itu seperti itu nih, bahwasanya ketika kita taat kepada perintah Allah, Allah kan katakan kepada kita wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama. Kan seperti itu Allah. Ila akhir ayat. Nggih? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada orang tua kita. Setelah apa? Setelah beribadah kepada Allah dan juga kepada anak yatim dan juga kepada hamba sahaya dan juga kepada ibnu sabil dan juga kepada orang-orang miskin, kepada fuqara wal masakin, kepada siapapun.
Nggih, maka ini pesan besar kepada kita selaku seorang muslim untuk menjadikan akhlak ini sebagai sesuatu yang menghiasi diri kita. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dalam surat Al-Qalam seperti itu. Maka mereka yang bisa membaca, orang-orang di luar kita adalah panjenengan sebagai seorang muslim. Kadang mereka tidak bisa membedakan antara Islam dengan muslim. Islam itu kan value, cara pandang. Sedangkan muslim adalah orang yang melaksanakannya. Orang muslim itu belum tentu melaksanakan nilai-nilai keislaman. Dia muslim saja, belum mukmin misalnya. Maka ini menjadi PR bagi kita semuanya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak tersenyum. Nggih, beliau itu tersenyum, Bapak. Itu bukan tertawa, nggih, tapi tersenyum. Rasulullah SAW itu senang bercanda dalam beberapa konteks tertentu pernah, tapi tidak berlebihan. Nggih. Maka disebutkan tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Maka senyum kita di hadapan saudara-saudara kita itu adalah sedekah, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ayat yang nomor yang 1879. Maka orang yang tersenyum adalah orang yang ittiba kepada Rasul, orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Maka kita bisa melihat raut mukanya orang-orang yang salih, raut mukanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu selalu tersungging senyum. Orang yang ketika bertemu dengan sahabatnya tersenyum, itu adalah sebagai sedekah yang paling murah, yang paling gampang. Maka ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadikan senyum sebagai sesuatu yang menghiasi diri kita. Janganlah sekali-kali engkau menganggap remeh suatu perbuatan baik, meskipun perbuatan baik itu dengan engkau menjumpai saudaramu sesama muslim dengan wajah yang ceria. Jangan sampai kita kemudian dianggap oleh saudara muslim kita yang lain hanya perbedaan fikih saja, perbedaan furu' cabang saja, tidak mau berucap salam. Saya pernah menemui itu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita itu sempit sekali, nggih. Nah, itu yang harusnya kita muncul dalam diri kita. Entah apapun ormas kita, sebatas dia itu kiblatnya sama dengan kita, kalimat tauhidnya sama dengan kita, dia juga ruku dan sujud di tempat kita ruku dan sujud, maka dia saudara kita, terlepas dengan kekurangan. Ketika itu dalam cabang, bukan dalam sesuatu yang sifatnya usul. Usul itu perbedaan-perbedaan yang sifatnya sudah qat'i jelas. Seperti kita dengan Syiah itu sudah berbeda, Bapak. Karena rukun iman mereka berbeda dengan kita. Udah jelas itu, nggih. Nah, itu yang kemudian bahkan syahadat mereka juga berbeda di sebagian riwayat, menggunakan kata-kata Ali sebagai imam mereka. Ini jelas itu usul, Pak. Tapi kalau sesama saudara kita yang ahlus sunnah, nggih. Saya kemarin seorang sahabat saya, beliau dari Universitas Islam Madinah, memberikan satu analogi. Misalnya kita beli soto, Pak. Soto itu, jadi anak-anak saya kadang-kadang kan juga bertanya, Ustadz, antara ahlus sunnah gitu kan, nggih. Dan sebagian mengatakan, sekarang kita kadang-kadang muncul friksi ya, Pak, terminologi atau pilihan-pilihan kata itu, nggih, yang membedakan kita, yang buat satu pengkotak-kotaan, penggolong-golongan, gitu. Ustaz, ada perbedaan nggak sih, antara Ahlus Sunnah bahasanya seperti itu, Asy'ari dengan bahasanya mereka, kadang-kadang ya Wahabi, Salafi seperti itu. Itu kan muncul di tengah-tengah kita, nggih kan? Yang mana, Ustaz, yang Ahlus Sunnah, Ustaz? Pernah nak kamu itu makan soto? Bahasa teman saya seperti itu. Di soto tersebut ada apa saja? Ada kuahnya, ada bihunnya, ada kerupuknya, ada bawang gorengnya, ada berbagai macam. Itu yang dianalogikan kepada anak-anak. Kepada anak-anak SMA, saya ngajar di SMA, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedang ikut aktivitas pembelajaran seperti itu. Seandainya ada salah satu misalnya yang nggak esensi ya, nggak ada bawang gorengnya, masih dikatakan soto apa enggak, nak? Karena seperti itu. Masih, Ustaz, itu masih soto. Seperti itulah ada saudara-saudara kita yang secara mungkin akidahnya itu sesuatu yang mungkin sedikit ada kekurangan di mereka. Karena dalam akidah juga ada yang sifatnya usul, ada sifatnya furu', Bapak. Yang saya mohon maaf, saya sampaikan ke panjenengan. Kalau kita belajar lebih dalam lagi mengenai akidah juga sama. Ada yang sifatnya usul dan furu'. Ahlus sunnah tersebut itu hanya berselisih di sesuatu yang sifatnya furu'. Tidak ada sesuatu yang sifatnya usul. Maka seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, saudara-saudara kita Salafi ataupun Wahdah Islamiyah, Persis, Al-Irsyad, itu Ahlus Sunnah mereka. Dengan segala lebih dan kurangnya mereka, Lah itulah yang harus muncul dalam diri kita, akhlak kepada saudara kita. Di mana kemudian kita tadi menempatkan diri kita sebagai seorang tulab, seorang penuntut ilmu.
Maka penuntut ilmu, semakin tinggi kita menuntut ilmu, maka semakin paham bahwasanya tidak mungkin kita itu ada pada sebuah kesepakatan. Tapi kita hanya bisa berikat pada talinya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersepakat dalam sesuatu hal yang kita sepakati bersama, sesuatu yang sifatnya memang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Seandainya ada saudara kita yang menyelisih tersebut, kita berlepas diri dari mereka. Ketika nggak usul, ya, sesuatu yang bukan sesuatu yang sifatnya itu mendasar. Nah, masalah fikih misalnya, kan sebagian ada permasalahan hanya masalah-masalah fikih. Kita kesampingkan hal tersebut, kita utamakan akhlak. Kalau panjenengan pernah melihat ya, Syekh Sudais, Abdurrahman As-Sudais, suatu kali waktu beliau datang ke sini. Beliau kan kalau kita lihat bermadzhabnya Hambali. Saudara-saudara kita Salafi itu madzhabnya Hambali, Bapak. Nggih. Kalau NU madzhabnya Syafi'i, sebagian mengatakan Syafi'iyah sebenarnya. Nggih, karena sebagian ada dari Syafi'i tersebut itu tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di NU Syafi'iyah sebagian. Nanti mengatakan sebagian Syafi'i. Saya pernah berarti seorang teman saya itu bermadzhabnya Syafi'i, tapi kencang banget. Termasuk kencang. Jadi kalau kita bermadzhab Syafi'i itu ada beberapa bagian yang memang berbeda dengan beberapa mazhab yang lainnya. Termasuk kadang wudunya gitu, termasuk penggunaan kunutnya. Itu kan kalau Syafi'i itu hampir tiap subuh itu kunut. Dan itu ada pendapat dari Imam Syafi'i. Maka kita harus pahami ini sebagai sebuah perbedaan yang tidak mungkin kita samakan karena ulama mazhab aja sudah tidak bisa bersepakat di antara mereka. Jadi ulama mazhab yang pertama itu Imam Abu Hanifah, mazhabnya Hanafi. Sebagian yang memegang itu di orang-orang India, Bapak. Sebagian Imam Malik itu imamnya ahli Madinah, yang banyak pakai orang-orang Afrika Utara. Kalau mazhab Hambali yang menggunakan paling besar itu tanah Hijaz, yaitu di Arab Saudi saat ini, yang dipakai oleh saudara-saudara kita Salafi. Kemudian kita Asia Tenggara, Malaysia dan juga Indonesia menggunakan mazhabnya Syafi'i. Mereka para ulama besar itu nggak bisa bersepakat, Bapak. Tapi Imam As-Sudais pada waktu itu ketika beliau mengimami di Masjid Istiqlal, apa yang beliau lakukan ketika masalah fikih? Beliau menjaharkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau saudara-saudara kita seperti di Muhammadiyah kan mensirkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak terdengar seperti ini, nggih. Jadi tetap kalau panjenengan Bismillahirrahmanirrahim itu terdengar itu namanya jahar. Itu tetap jahar itu namanya. Tapi kalau saudara-saudara kita dari Salafi, dari Muhammadiyah kan biasanya seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan seperti itu. Itu furu, sesuatu yang sudah selesai itu di ulama mazhab. Nah, kita kemudian berusaha dengan akhlak yang mulia menerima perbedaan tersebut. Kita tawakuf, kita diam karena kita bukan orang yang punya kapasitas untuk melakukan itu, hal-hal seperti itu untuk kemudian bisa mengatakan ini benar dan salahnya. Cukup dengan kadang kita pada posisi taklid kepada imam mazhab. Okay? Kalau Muhammadiyah mentarjih mereka. Ada lembaga tarjih Muhammadiyah. Tarjih itu artinya mengunggulkan, ada rojih wal marjuh. Mana hadis fa idza sahhal hadis fa madhabi. Kalau Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, kalau Muhammadiyah mencari hadis yang paling rajih, yang paling kuat gitu. Nah, ini mereka ada lembaga tarjihnya. Okay? Maka ini menjadi satu kaidah. Kalau di Mesir ada namanya Darul Ifta, kalau di Saudi ada namanya Hay'ah Kibarul Ulama. Yang mereka tuh mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh umat. Dan biasanya tadi karena mereka itu bermadhab sebagian menggunakan madhab Hambali gitu ya. Walaupun tadi menggunakan hadis, kadang ada perbedaan. Maka akhlak itu kita utamakan dahulukan daripada apa, Bapak? Fikih. Kalau ada fikih, maka kita dahulukan akhlak kita. Bagaimana sebagian ini masih berselisih ya, sebagian ulama. Bagaimana kalau kita itu berimam kepada seorang yang kunut? Kita ikuti kunutnya kan seperti itu karena ju'ilal imam liyu'tam. Jadi imam itu dijadikan untuk apa? Untuk diikuti. Kalau panjenengan ke tempat di mana tempat tersebut itu menggunakan kunut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah kalau menurut saya Islam sebagai salah satu agama yang kemudian itu menyebar ke seluruh dunia. Pasti akan bersentuhan dengan berbagai macam adat istiadat dan urf. Ketika adat tersebut itu menyelisih syariat, tidak kita pergunakan. Tapi ketika bersesuaian dengan syariat, bisa dipergunakan sebagai dasar hukum. Karena al-adah al-muhakkamah. Adat ketika hal tersebut itu baik bersesuaian dengan syariat, diperbolehkan. Sebagai salah satu sumber kita dalam mencari produk hukum. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf agak melebar ke sana supaya kita memahami konstruksi kita dalam berakhlak.
Karena akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia itu menjadi penting karena mereka melihat kita sebagai sosok pribadi yang membawa nilai keislaman. Maka menjadi teramat penting ketika panjenengan juga ketika menghadapi saudara-saudara kita yang mungkin berlainan, yang mungkin tidak berkesesuaian atau mungkin menyelisih apa yang kita yakini, tapi kita tetap menjadikan mereka saudara. Kita tetap menjadikan mereka bagian dari umat muslim. Tidak kemudian dengan mudah-mudahnya kita mengatakan mereka itu suatu perkataan yang menyakiti hati mereka. Maka sesungguhnya Islam datang dengan rahmat, Islam datang dengan kebaikan. Dan semoga apa yang Rasul sampaikan itu kebaikan. Sebagai sebuah ujung, Rasulullah SAW itu suatu kali waktu pernah menyuruh para sahabatnya untuk mengikuti perang, Bapak. Namanya perang Khaybar. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, tidak ada sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Rasul katakan seperti itu. Para sahabat memaknai dua hal. Ada dua itu, para sahabat terpecah itu menjadi dua. Bahkan di zamannya Rasul, para sahabat interpretasinya sudah berbeda. Yang satu tidak melaksanakan sholat kecuali ketika sampai di Bani Quraidah. Jadi mereka sholat sudah dalam waktu maghrib, Pak. Yang satunya lagi, mereka beranggapan bahwasanya Rasul itu mengatakan kepada kita harus bersegera, tapi tetap melaksanakan sholat tepat waktu. Jadi mereka tetap sholatnya tepat waktu, tapi bergegas tepat sholatnya. Yang satunya enggak, mereka enggak sholat sampai datang di Bani Quraidah. Bayangkan di zaman Rasulullah, pemaknaan terhadap hadis Rasulullah sudah berbeda. Yang satu tekstual, yang satu kontekstual pemaknaannya. Yang satu literal, yang satu metaforis. Rasul katakan ini bersegera, yang ini enggak. Yang ini mengatakan Rasul seperti itu. Maka di zaman ini akan kita dapati hal-hal seperti itu, Bapak. Maka berilmulah, maka belajarlah, akan membuat kita semakin paham bahwasanya perbedaan itu suatu hal yang mafhum di antara kita. Tanpa kemudian kita berusaha untuk menyatukannya dalam artian harus satu pendapat, akan sulit seperti itu, okay? Mohon maaf. Maka mungkin seperti itu, nanti insya Allah mungkin kami lanjutkan terkait dengan akhlak kepada saudara-saudara kita muslim, dan juga Rasul juga pernah bertetangga dengan orang-orang Nasrani, bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Sikapnya Rasul seperti apa? Kita tetap harus belajar ini supaya kita paham bahwasanya ini adalah bagian dari umat, bagian dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf seandainya mungkin banyak kekurangan kami dalam penyampaian materi. Ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di panjenengan semuanya. Setidak-tidaknya adalah ikhtiar kami yang hidup di sebuah tempat yang sangat heterogen, nggih. Oleh karena itu muncul di sana di mana kita itu bersepakat untuk suatu hal yang memang hal tersebut tidak menyelisih syariat, nggih. Dan ketika menyelisih syariat maka kita semuanya berserah diri dalam artian tidak mengikuti hal tersebut. Insya Allah itu sebuah kebaikan bagi kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Itu bersama dan bacaan hamdalah doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.